Selamat sore, senang sekali bisa kembali menemani ruang dengar dan ruang pandang Anda di Sapa Papua. Seperti biasa, kita akan mengulik cerita-cerita hebat dari tanah matahari terbit, negeri burung cendrawasih, tanah Papua. Kawan-kawan, Sapa Papua, ada orang yang bilang kalau merubah nasib bangsa, mulailah dari buku. Tapi ada juga yang bilang masuklah ke sistem kekuasaan. Nah, tamu kita hari ini melakukan keduanya. Dulu kita melihat beliau keluar masuk kampung, memikul buku, dan mendirikan puluhan rumah baca untuk anak-anak kita melalui komunitas suka membaca atau KSM Papua. Namun, sejak tahun 2024 lalu, langkah kakinya tidak lagi hanya di atas tanah hitam Papua, tapi sudah menginjak lantai marmer di Senayan, Jakarta. Beliau adalah seorang senator, anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia periode 2024-2029 mewakili Provinsi Papua Barat. Dan seolah tidak mau berhenti bergerak, di akhir tahun 2025 kemarin beliau baru saja mengemban amanah baru sebagai Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI Provinsi Papua Barat. Kita akan cari tahu bagaimana seorang pegiat literasi menavigasi dunia politik dan dunia usaha secara bersamaan tanpa kehilangan jati diri. Langsung saja sudah hadir bersama kami di tempat yang keren sekali suasananya di sore hari ini. Bung Senator Kina, Bapak Lamek Doan Sibah. Selamat datang di Sapa Papua. Kakak. Kakak Lamek, saya panggil Kakak Lamek saja ya. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan, kabar baik. Baik, selamat datang. Kalau lihat jadwalnya Kakak ini, kita sebenarnya agak kesulitan dapat jadwal podcast karena bolak-balik Manokwari Jakarta. Nah, kita akan bagi 4 sesi di podcast kita kali ini, Kakak. Kami ingin menguliti perjalanan Kakak dari mulai awal berkarir sampai akhirnya bisa duduk di Senayan. Nah, di sesi pertama itu kami mengambil subtema menjaga api literasi. Nah, sebelum kita bicara soal gedung megah di Senayan, publik mengenal Anda sebagai Bapak Rumah Baca dalam tanda kutip. Bagaimana kabarnya komunitas suka membaca Papua saat ini, Kak? Iya. Komunitas suka membaca sendiri itu didirikan pada tahun 2013 ya. 2013 dan sudah usianya sudah cukup lumayan. Ya. Jadi memang kami sudah mendirikan 42 rumah baca sampai hari ini yang tersebar bukan di Papua Barat saja, ada juga di Papua Barat Daya, kemudian juga di Papua. Yaitu di Numfor. Yaitu sudah ada rumah baca di sana. Tetapi memang dalam proses perjalanan rumah baca ini ada yang jalan aktif dan ada yang berjalan secara sporadis. Ya. Itu disebabkan karena banyak faktor. Ya, itu yang kemudian kami berusaha untuk kemudian membenahi rumah-rumah baca yang sudah kami dirikan ini, sehingga kita punya kerinduan besar bahwa suatu saat rumah baca ini harus bergema di seluruh tanah Papua. Dan dia harus menjadi penyeimbang daripada pendidikan formal. Ya. Nah, dari 43 rumah baca yang sekarang, ada yang berjalan memang berjalan dengan baik, ada juga yang berjalan tadi sporadis. Ya. Nah, dari seluruh rumah baca ini, ada berapa yang kira-kira memang betul-betul itu sudah sesuai dengan keinginan dan visi misi awal Kakak Lamek? Jadi karena saya punya kesibukan, yang saya ikuti itu sekitar 10. 10 memang jalan aktif sekali, dan sudah sesuai dengan apa yang menjadi harapan atau ekspektasi kami. Baik. Itu jadi saya secara pribadi artinya merasa bangga dengan teman-teman yang hari ini kemudian mendedikasikan hidupnya untuk mendidik anak-anak kita. Seperti itu. Nah, Kakak, banyak orang takut ketika seorang aktivis seperti Kakak ini masuk di ranah politik. Politik ini banyak yang bilang kejam. Nah, idealismenya itu biasanya luntur. Bagaimana Kakak Lamek memastikan tagline anak cerdas Papua maju bukan sekedar jualan kampanye, tapi tetap menjadi napas kerja Anda di Jakarta, di parlemen khususnya? Iya,
bagi saya untuk membangun tanah Papua ini yang paling penting adalah kita membangun SDM-nya. Sarana prasarana tetapi itu kesekian-sekian. Karena untuk membangun masa depan Papua yang maju, modern, tentu kita membutuhkan kualitas sumber daya manusia yang harus juga cerdas. Cerdas secara emosional, tetapi juga secara spiritual, tetapi juga harus secara intelektual. Nah, ini yang kita butuh. Jadi kalau orang kemudian bilang politik itu kejam, bagi saya tidak. Secara ilmunya tidak. Yang kejam itu manusianya. Iya. Artinya begini, kita yang masuk dalam politik ini kan dengan berbagai macam karakter yang berbeda-beda, motivasi yang berbeda-beda. Jadi tidak semua kita kemudian menjustifikasi bahwa politik itu buruk. Setiap ilmu itu kan punya kelebihan dan kekurangan. Iya. Nah, secara fisik mungkin Kakak Lamek sekarang lebih banyak di Jakarta atau mungkin di Manokwari. Nah, bagaimana cara memantau puluhan rumah baca di pelosok-pelosok Papua Barat dan juga ada di Papua dan Papua Barat Daya agar tetap bisa eksis? Sekarang kan kita hidup di era digital. Digital. Siap. Jadi lebih banyak pantaunya lewat itu. Baru kami biasanya ada rapat Zoom. Jadi saya sendiri sudah kemudian mendelegasikan tanggung jawab ini kepada orang lain. Iya. Jadi dulunya saya yang ketua, tetapi karena kesibukan saya padat, saya mengambil posisi pimpinan saja. Nah, kemudian kita kemarin sudah melakukan proses pemilihan di organisasi dan yang terpilih ya ada salah satu teman namanya Pak Pendeta Effendi Pinanti. Beliau yang sekarang ketua menggantikan posisinya saya. Artinya tidak ada masalah dengan semua aktivitas rumah baca yang ada, yang Anda dirikan selama ini, tetap eksis semuanya? Tetap. Tadi saya sudah sampaikan bahwa tidak semua eksis. Tidak semua eksis? Tidak semua eksis. Ada sebagian yang eksis dan ada juga yang sudah tidak. Nah, sebenarnya yang tidak eksis ini apa masalahnya, Kakak? Tergantung motivasi orang. Tergantung motivasi. Jadi berapa kali kan saya komunikasi untuk kemudian mendirikan rumah baca, tetapi saya secara pribadi begini, kita ingin memastikan apa yang kita dirikan ini tidak hanya sebentar lalu kemudian redup. Nah, karena saya mendirikan dengan teman-teman kita mendirikan rumah baca ini kan motivasinya adalah bagaimana membangun generasi Papua ini supaya mereka menjadi generasi yang cerdas. Nah, itu yang tentu menjadi harapan kita semua. Ini terlepas walaupun posisi saya hari ini mungkin menjadi politisi. Tetapi bagi saya misi kemanusiaan itu harus bebas dari segala macam kepentingan, termasuk kepentingan politik. Kepentingan politik. Baik. Nah, Kakak, kita ke Senayan. Rakyat Papua Barat memberikan mandat kepada Kakak lewat DPD. Nah, DPD ini kan salah satu perwakilan daerah yang ada di Senayan. Nah, masih banyak masyarakat yang bingung apa sih bedanya DPR, DPD. Sebagai senator muda, kira-kira Kakak bisa jelaskan secara sederhana apa sebenarnya tugas utama Kakak Lamek di DPD RI untuk Papua Barat ini? Saya mungkin kita di Indonesia ini kan menganut sistem bikameral ya. Iya, bikameral. Ya, jadi ada dua lembaga, satu punya kewenangan, satu tidak. Ya, artinya kita bisa melihat sendiri. Dan saya pikir begini, kalau kita di DPD lebih banyak kepada pengawasan. Ini dua lembaga yang sebenarnya mestinya harus mendapatkan porsi yang sama. Porsi kewenangan yang sama. Kewenangan yang sama. Tapi nyatanya tidak seperti itu. Nyatanya tidak seperti itu. Ini yang kemudian membuat kita juga kewalahan ketika menerjemahkan apa yang menjadi aspirasi dari para masyarakat. Kita akan setengah mati. Artinya posisi tawar Kakak Lamek sebagai anggota DPD di Senayan lemah. Kita secara kelembagaan ya namanya besar. Iya. Tetapi fungsi kita ini tidak begitu banyak. Apa saja itu fungsi-fungsi anggota DPD? Kita lebih kepada pengawasan, kemudian evaluasi, kemudian legislasi. Nah, itu banyak, intinya banyak. Tapi lebih banyak kita ke pengawasan. Ke pengawasan. Ya. Tapi tidak pernah dilibatkan dalam penentuan anggaran. Tidak pernah. Artinya diawasi saja. Ya. Kalau anggaran sudah turun ya silakan diawasi seperti itu. Nah, apa isu paling krusial dari Papua Barat yang sedang Bung Kakak Lamek teriakkan sekarang di meja-meja rapat di Senayan? Jadi saya begini, saya kan di Komite 1. Komite 1. Yang berurusan dengan hukum, HAM dan politik. Nah, ya pertanahan, tetap agraria. Ya.
Jadi walaupun hari ini background saya literasi, tapi saya tidak di komite yang bersangkutan, yang berhubungan langsung dengan dunia literasi ini. dunia literasi atau pendidikan. Komite berapa Komite itu harusnya? Komite 3. Iya. Nah, jadi apapun yang saya perjuangkan harus sesuai dengan saya punya komite. Karena kita ada 4. Iya. Saya tidak bisa mengambil alih yang lain punya tugas dan tanggung jawab. Karena kita takut terjadi ketersinggungan dan lain-lain. Secara etika kita harus menjaga bagian-bagian itu. Makanya kenapa saya lebih banyak ke kasus pertanahan dan hukum HAM dan politik. Nah, saya lebih ke situ. Artinya sebenarnya Kakak Lamek di Senayan ini agak kurang menggigit karena komitenya tidak sesuai dengan background. Ya. Kenapa waktu awal-awal pembagian komite ini, apakah tidak ada rapat bersama dengan 4 anggota DPD, 3 anggota DPD yang lain? Kita sudah rapat bersama, tapi komite itu sudah diambil. Secara etika saya harus menghargai mereka yang lebih tua dan senior dari saya. Iya. menarik. Jadi bagaimana rasanya menjadi orang muda, Kakak Lamek, di antara para politisi senior di Senayan? Kan walaupun di sana juga kita tahu ada banyak juga yang muda-muda. Apakah suara anak muda benar-benar didengar atau di sana hanya jadi pelengkap saja di Senayan? Jadi begini, kalau saya ini karena menyangkut kita punya internal lembaga, saya mau sampaikan bahwa sebenarnya kita anak muda banyak yang punya semangat yang sama, ingin membangun negeri ini. Tetapi tadi semua yang kita bicarakan, kita sampaikan harus mengikuti maunya negara. Iya. Hal-hal yang bertentangan dengan itu sama sekali tidak bisa dilakukan. Bahkan tidak bisa disuarakan. Makanya saya pernah dikritik oleh masyarakat lebih banyak diam. Kita sudah tahu situasi di dalam. Iya. Apapun yang kita sampaikan belum tentu juga didengar. Artinya kita capek saja ribut di dalam. Hasilnya. Dan bagi saya begini, ruang di dalam parlemen itu kita jangan menggunakan untuk membangun pencitraan politik yang berlebihan. Nah, itu. Artinya terkadang ruang-ruang itu kita jadikan hanya untuk yang penting media up. Artinya daripada kita capek melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak ada manfaatnya untuk masyarakat secara langsung, lebih baik kita turun langsung ke masyarakat untuk mengadvokasi hal-hal persoalan di daerah. Artinya itu yang Kakak Lamek ambil sekarang jalan itu. Saya lebih kepada itu. Jalan sunyi dong. Jalan sunyi. Padahal anggota DPD, anggota DPR atau para politisi kan semua mencari panggung ini. Artinya Kakak Lamek tidak lagi cari panggung untuk elektoral berikut atau seperti apa. Kalau saya begini, lebih kepada hal-hal yang saya anggap itu penting, saya bisa suarakan. Tetapi kalau tidak penting, hanya untuk kemudian pencitraan lewat media, saya tidak mau. Karena kita tidak bisa menghalalkan berbagai macam cara untuk mendongkrak popularitas kita. Dengan sendirinya akan terjadi seleksi alam. Siapa yang murni dan siapa yang tidak. Kalau saya kutip kata-katanya Soekarno bilang yang tidak murni akan terbakar habis. Kakak masih percaya seleksi alam di negeri kita saat ini? Saya percaya. Masih percaya ya? Menarik. Karena dengan kondisi negara kita yang sampai saat ini, dari kacamata kami sebagai jurnalis, memang sudah jauh dari harapan dan cita-cita perjuangan para pendiri bangsa. Nah, nahkoda baru bagi organisasi pengusaha muda. Ini pekerjaan baru mungkin bagi Kakak Lamek. Nah, kemarin baru dilantik jadi ketua HIPMI Papua Barat. Nah, ini yang banyak orang yang kaget, banyak orang yang terkejut juga. Mungkin yang tidak kenal sepak terjang Kakak. Nah, Kakak terpilih jadi ketua HIPMI Papua Barat, terus literasi ke politik itu linear, tapi ke dunia usaha ini lompatan besar. Apa alasannya mau mengambil tanggung jawab sebagai ketua HIPMI? Saya tidak terlalu nyambung dengan dunia literasi. Benar. Sebelumnya saya tergabung dalam HIPMI juga, kepengurusan HIPMI. Sebelumnya? Dan saya mantan Bendum Bendahara Umum di HIPMI Papua Barat. Yang saya lihat begini, masyarakat Papua, kemudian Nusantara yang lain, mereka punya usaha ini, ada beberapa yang punya niat untuk kemudian mengembangkan usahanya. Tetapi terbatas karena modal. Baik. Nah, sumber daya khususnya. Lagi-lagi saya mau bilang bahwa bagi saya mengambil HIPMI untuk bagaimana bisa mendorong teman-teman ini sehingga usaha mereka lebih sukses lagi, seperti itu. Itu tentu menjadi harapan saya secara pribadi. Nah, termasuk pelaku-pelaku usaha muda.
Saya sesuai dengan janji saya di visi misi, saya sudah sampaikan bahwa saya akan modalin para pengusaha-pengusaha muda yang dari kelas menengah ke bawah. Kita harus sentuh-sentuh mereka. Jadi memang target saya selama 3 tahun berjalan, saya akan memberikan modal kepada 300 pengusaha di Papua Barat. Bertahap? Bertahap. Kemarin saya sudah lakukan 17 orang duluan. Di tahun 2026? 2025. Oh, 2025? Ya. Janji saya 2026, tapi saya eksekusinya sudah 2025. Dari 2025? Iya. Nah, dan bulan Februari besok ini, bulan Februari ini, saya berusaha juga untuk nanti kasih lagi ke teman-teman yang di Mansel, di Pegaf, nanti saya akan kasih. Dan ini modal dari kantong pribadi? Dari kantong pribadi. Bukan dari HIPMI? Bukan dari HIPMI. Nah, luar biasa. Luar biasa. Artinya banyak yang beranggapan sebenarnya orang HIPMI ini orang-orang mapan secara ekonomi. Artinya mereka orang beranggapan Kakak Lamek sebagai Ketua Umum HIPMI Papua Barat itu udah mapan secara ekonomi. Nah, semangat literasi ini ke dalam organisasi pengusaha ini bisakah dilakukan? Bisa. Seperti apa bentuknya? Saya artinya begini, kalau kita bicara literasi ini kan ada literasi finansial, dan lain-lain kan. Nah, ini tentu berhubungan. Semua ada korelasinya. Baik. Saya selalu sampaikan teman-teman ya, walaupun saya hari ini bukan pengusaha, tetapi saya bosnya para pengusaha. Iya, betul. Ketua umumnya. Iya, ketua umumnya. Luar biasa. Saya bukan pengusaha. Iya. Tetapi bagi saya begini, saya ingin melihat anak-anak Papua ini punya usaha itu harus berkembang. Fakta membuktikan hari ini bahwa tingkat pengangguran kita di Papua ini kan semakin bertambah. Makin bertambah. Dan itu menjadi tantangan tersendiri bagi kita semua. Betul. Kita tidak bisa melepaskan tanggung jawab ini kepada pemerintah saja, karena pemerintah juga terbatas. Iya. Tidak semua kepentingan kita bisa diakomodir oleh pemerintah. Iya. Karena terbatas, sumber daya yang begitu terbatas. Iya. Dengan ledakan penduduk yang begitu padat. Begitu padat. Nah, itu. Baik. Tentu banyak sekali terjadi kompleksitas persoalan yang hari ini kita bisa lihat di mana-mana, terutama persoalan ekonomi. Persoalan ekonomi. Ini yang saya mau begini, saudara-saudara kita atau adik-adik kita lulus sekolah, jangan semua mau jadi politisi atau pegawai negeri. Pegawai negeri. Iya. Tidak boleh. Papua ini kaya akan sumber daya alam. Iya. Iya. Jangan kita miskin di atas tanah kita sendiri. Kasarnya kan seperti itu. Baik. Harusnya kan dengan pengetahuan yang kita dapatkan atau kita peroleh ini kita pakai untuk kemudian terjun ke dunia usaha. Iya. Untuk kita hadir untuk juga menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang lain. Iya. Ya. Karena pengusaha ini menciptakan lapangan kerja. Ya, betul. Ya, mempekerjakan orang lain. Betul. Baik. Nah, Kakak, bagaimana cara Kakak Lamek ini membagi waktu senator, ketua HIPMI, terus pegiat literasi? Apa rahasia memanage waktu sampai saat ini? Kalau saya secara saya lihat santai-santai sekali nih. Iya, memang. Saya malah ketemu Kakak hari ini kaget, teman-teman ya. Karena beliau santai banget, tidak birokrat seperti para pejabat-pejabat negara. Ini pejabat pusat loh, pejabat nasional. Nah, seperti apa membagi waktu, Kakak? Kalau saya tergantung timingnya saja. Tergantung timing. Ya, kalau ini memang agenda literasi ya kita jalan. Karena soal literasi kan sudah ada tanggung jawab. Saya sudah memberikan tanggung jawab ke yang lain. Iya. Ya, saya fokus hari ini HIPMI dengan DPD. Nah, itu. Kerja-kerja advokasi. Ya, kerja-kerja seperti itu. Dan saya seperti dalam percakapan kita tadi dalam mobil saya bilang, saya gampang sekali untuk orang ketemu. Gampang sekali. Gampang sekali. Di mana-mana saya jalan tidak pakai pengawal. Iya. Kecuali ada kegiatan, nah itu pun staf yang datang itu. Staf DPD yang datang. Untuk kemudian mereka mendokumentasi dan lain-lain. Untuk laporan-laporan. Ya, laporan-laporan. Tetapi kalau untuk setiap hari pengawal saya tidak. Bahkan sudah 1 tahun lebih saya lebih banyak pakai motor. Pakai sepeda motor? Ya. Tidak pakai mobil? Ya, pakai. Jarang kecuali sekali. saya lari jauh. Ya, atau hujan. Atau hujan. Ya. Luar biasa. Nah, apa pesan Kakak Lamek untuk anak-anak muda Papua yang merasa politik itu kotor atau bisnis itu sulit? Mana yang harus mereka pilih? Bagi saya begini, yang paling penting itu ubah kita punya mindset, cara berpikir. Itu yang harus dirubah dulu. Karena cara berpikir kita itu menentukan siapa diri kita. Baik. Betul. Ini yang seharusnya teman-teman memahami bagian-bagian itu. Dan saya lihat dalam pernyataan yang kemarin kan
Papua darurat literasi. Darurat literasi. Itu tentu menjadi tantangan tersendiri. Ini karena kita minimnya pengetahuan, minimnya informasi. Hal-hal seperti ini kan berimbas pada eksistensi kita. Iya. Itu, dan bacaan kita pun seperti tadi, nanti banyak orang menganggap bahwa politik itu kotor, bagaimana memulai usahanya seperti apa. Karena itu, mungkin karena kekurangan informasi dan pengetahuan. Ya. Jadi, menurut kakak, semua bisa di-manage. Ya. Semua bisa di-manage. Tergantung kita aja. Tergantung kitanya. Ya. Nah, satu kata yang menggambarkan masa depan Papua Barat, dan secara khusus tanah Papua di mata seorang Lamek Doan Sibah. Saya begini, saya berapa kali dalam sambutan-sambutan saya sampaikan bahwa di Papua kita tidak kekurangan orang pintar. Di Papua kita tidak kekurangan orang cerdas. Tapi di Papua ini kita kekurangan orang yang punya hati untuk membangun tanah ini. Banyak anak-anak Papua hari ini pergi kuliah di luar, bahkan di luar negeri sana. Tetapi sayang tidak semua orang punya hati untuk membangun tanah ini. Artinya harus ada yang punya hati untuk membangun ini. Dan mungkin sebelum sampai di ujung, saya ingin tanya pendapat Anda tentang Papua tolak sawit, Papua bukan tanah kosong. Saya sepakat bagian itu. Artinya bahwa yang menjadi kebutuhan orang Papua itu bukan sawit. Iya. Bukan tambang. Tapi pendidikan, kesehatan itu yang sangat penting. Kenapa saya bicara pendidikan? Karena memang saya sudah 13 tahun hidup di dunia literasi. Ya. Artinya, makanya tadi dari awal saya singgung bahwa yang paling penting di tanah Papua adalah membangun manusianya. Manusianya dulu itu yang harus dibangun. Jangan sumber daya alamnya yang diambil. Jangan sumber daya alamnya dikerut habis-habisan. Tetapi kemudian juga tidak memberikan dampak bagi masyarakat Papua. Justru itu akan menciptakan konflik yang berkepanjangan di tanah Papua. Hal-hal seperti ini seharusnya bisa dipikirkan baik oleh kita punya kepala daerah, tetapi pejabat yang ada di Jakarta sana, presiden sendiri, harusnya memahami itu. Kita cukup, jangan bikin masalah tambah banyak di tanah Papua. Karena sudah banyak masalah ini. Sudah banyak masalah. Jangan tambah-tambah lagi. Jangan kita tambah-tambah. Nah itu. Seperti itu, Kakak. Ya. Jadi terakhir harapannya untuk pemerintah dan juga masyarakat khususnya di Papua. Apa, Kakak? Saya punya harapan untuk masyarakat dan pemerintah. Mari kita sama-sama jaga Papua ini. Papua ini rumah kita. Orang Papua bisa hidup tanpa tambang, bisa hidup tanpa kelapa sawit, tetapi mereka tidak bisa hidup tanpa alam. Karena bagi kita masyarakat Papua, alam itu bagian dari ibu kami, rumah kami yang perlu kita jaga. Ya. Tuhan menciptakan kita, tujuannya adalah menjaga sumber daya yang ada di muka bumi. Ya. Bukan merusak. Iya. Baik, Kakak, terima kasih banyak, luar biasa obrolan kita hari ini dengan Kakak Lamek Doan Sibah. Memberikan kita satu pelajaran penting bahwa jabatan dan kekuasaan hanyalah alat, sementara pengabdian adalah tujuan utamanya. Dari buku-buku di rumah baca hingga kebijakan di meja Senayan, dan kini memperjuangkan kemandirian ekonomi melalui HIPMI. Kakak Lamek telah membuktikan bahwa anak muda Papua tidak hanya bisa bermimpi, tapi juga bisa mengeksekusi mimpi itu menjadi nyata. Terima kasih banyak Kakak Senator Lamek Doan Sibah sudah meluangkan waktu di sela kesibukan, rela bertemu dengan kami yang ya apa adanya menggelar podcast Sapa Papua di tanah Papua ini untuk terus menyalakan lilin literasi dan harapan bagi anak-anak di pelosok Papua Barat. Kami tunggu gebrakan-gebrakan selanjutnya, Kakak. Semoga lewat podcast ini kita bisa membuka cakrawala berpikir teman-teman kita, khususnya anak-anak muda di Papua dan Papua Barat. Demikianlah podcast kita kali ini di Sapa Papua, edisi spesial dengan anggota DPD RI, senator dari Papua Barat, Bung Lamek Doan Sibah. Saya Arham Licin, sampai jumpa di edisi berikutnya. Salam. Terima kasih.